Sumpah ya, bener-bener gak habis pikir deh. Gue kira selama ini gue lagi ngejalanin hubungan romantis ala-ala drakor yang penuh perjuangan. Karena LDR beda kota. Ternyata gue cuma jadi cadangan. Gila nggak tuh? Jadi selama ini kalau dia bilang lagi sibuk banget dinas luar kota, itu maksudnya dia lagi menjalankan tugas negara sebagai bapak rumah tangga yang budiman di rumah aslinya. Kreatif banget emang alasannya. Rasanya pengen gue kasih piala Oscar tapi versi yang dari batu nisan aja. Biar sekalian gue kubur hidup-hidup. Gue tuh jadi kayak badut di kisah ini. Tapi bedanya gue nggak dibayar. Dan nggak ada panggungnya. Padahal gue udah terlanjur baper totalitas. Dan udah ngebayangin masa depan. Ternyata dia sudah beristri. Beda banget sama pengakuan dia pokoknya. Pantesan ya, kalau tiap malam minggu, dia suka ngilang. Dengan alasan sinyal di mes jelek karena hujan. Mungkin itu maksudnya adalah sinyal bahaya. Karena bini sahnya lagi lewat sambil bawa sapu. Beneran deh, hati gue rasanya kayak diparut. Karena air mata gue gak berhenti ngucur sambil ngetawain diri sendiri. Kok bisa-bisanya gue sepolos dan sebodoh itu sih? Padahal kalau dilihat-lihat, gue tuh bukan tipe cewek yang gampang kena tipu daya gombalan maut atau silau sama mobil bagus doang. Sampai lupa ya? Kenalin, gue Ayu. Manusia yang biasanya paling rasional. Hobinya dandan estetik dan lagi fokus-fokusnya menata masa depan. Biar secerah mentari. Tapi ya itu, sepinter-pinternya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga di pelukan suami orang. Semua itu bermula sekitar 6 bulan lalu. Waktu itu gue lagi di sebuah acara pameran budaya. Lagi hunting foto kain tradisional buat dokumentasi kantor. Gue udah tampil maksimal pakai kebaya modern, udah ngerasa paling cakep se-Indonesia Raya lah pokoknya. Tiba-tiba ada cowok nyamperin gue dengan gaya super clean. Dan penampilannya tipe gue banget. Wanginya itu kayak cowok tajir yang punya saham di mana-mana deh. Dan dia bantuin gue benerin angle foto. Jujur Li, gue langsung salfok sama pembawaannya yang dewasa dan gak banyak drama. Dia ngenalin dirinya sebagai Mas Kemal. Kita mulai ngobrol dari yang awalnya bahas filosofi motif batik, sampai ujung-ujungnya pindah ke WhatsApp, ngomongin hal yang lebih pribadi. Dia pinter banget bangun image sebagai cowok sibuk yang family oriented, tapi hidupnya kesepian. Tiap kali kita jalan, dia selalu memperlakukan gue kayak ratu. Gue mau makan apapun dituruti, mau beli apa aja juga ditemenin. Pokoknya love bombingnya benar-benar udah di level pro deh. Bisa jadi, dia itu lulusan S3 jurusan menaklukkan hati wanita tanpa ketahuan bini deh. Anehnya, dia tuh nggak pernah mau diajak foto berdua buat dipajang di sosmed. Alasannya sih, karena mau menjaga privasi gue. Dan bodohnya, gue malah baper dan percaya begitu aja. Padahal, sekarang gue tahu, alasan sebenarnya adalah dia nggak mau fotonya lewat di timeline adiknya, sepupu istrinya, atau tetangga sebelah rumahnya yang hobi gibah. Betul banget, Mas Kemal adalah pria yang udah beristri. Nah, sekarang masuk ke bagian paling epik tentang gimana kedok si Mas Kemal, pria terpaling sempurna ini, akhirnya kebongkar. Emang bener ya kata orang, insting cewek itu lebih tajam daripada silet, bahkan lebih akurat daripada ramalan cuaca BMKG sekalipun. Semuanya berawal dari satu notifikasi random di Instagram. Jadi waktu itu gue lagi iseng buka kolom explore, muncul tuh satu foto yang mukanya familiar banget. Tapi kok bajunya seragaman sama seorang cewek dan 2 bocil, jadi mereka kayak pakai baju couple begitu. Dan jiwa detektif gue langsung on seketika. Dan jujur Li, jantung gue rasanya kayak lagi ikutan lomba lari maraton. Deg-degan sampai ke ubun-ubun pokoknya. Gue perbesar setiap foto sampai ke pori-porinya. Buat meyakinkan bahwa itu emang benar Mas Kemal. Dan tebak, apa yang gue lihat? Gue nemu foto anniversary mereka yang keempat. Di situ ada si Mas Kemal lagi senyum manis banget. Sambil megang kue yang tulisannya, Happy Anniversary, Ayah Sayang. Gila, gue ngerasa kayak lagi dapet door prize, tapi isinya bom waktu. Apakah dengan ini, gue udah dikategorikan sebagai pelakor? Si Mas Kemal ini pinter banget mainin 2 dunia. Di foto itu, dia kelihatan kayak bapak-bapak soleh panutan komplek. Sementara di depan gue, dia akting jadi bujangan kesepian yang lagi cari pelabuhan terakhir. Gue sampai cek berkali-kali itu tai lalat di mukanya
Kali aja dia punya kembaran yang terpisah pas bayi. Tapi ternyata benar, itu adalah Mas Kemal. Nggak salah lagi. Pas gue lihat kolom komentarnya, si cewek yang ternyata istrinya nulis caption panjang banget. Isi captionnya itu tentang betapa setianya si Mas ini selalu lembur di luar kota demi masa depan anak-anak. Gue pas baca, langsung kayak kesedak boba. Lembur pala lu, peang. Lembur di sini, maksudnya quality time sama gue di cafe estetik kali ya? Bener-bener kebangetan ya. Ini cowok kalau ikut audisi akting, pasti langsung dapat kontrak eksklusif. Soalnya dia berhasil bikin gue percaya kalau dia itu single kayak kertas kosong. Padahal, aslinya udah penuh coretan di kartu keluarganya. Tangan gue udah gatel banget, bener-bener gak bisa ditahan. Rasanya kalau gue diem aja, gue malah jadi antek-antek kebohongan si mas penipu itu. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian yang gue kumpulin dari segelas kopi pahit, gue putusin buat nge-DM bini sahnya. Sumpah ya, itu jempol gue gemeteran parah. Udah kayak abis minum espresso 10 shot, dibarengi lari maraton. Gue buka percakapan dengan sangat amat sopan, ala-ala kurir paket tapi isinya bom nuklir. Gue bilang, "Halo Mbak, maaf banget ganggu waktunya. Saya cuma mau menyampaikan titipan kejujuran yang kayaknya perlu Mbak tahu." Vibes-nya udah berasa kayak Intel yang lagi ngebongkar skandal tingkat nasional. Gue nggak mau dianggap mau ngerebut atau apa, karena ya buat apa juga gue pertahanin laki-laki modelan multi-channel begitu. Tanpa babi bu, gue langsung keluarin semua surat berharga alias screenshot chat sayang-sayangan dia ke gue. Foto-foto pas kita makan cantik yang katanya dia lagi rapat proyek, sampai bukti reservasi hotel atas nama dia. Gue kirim semua, tanpa sisa satupun. Kayak lagi ngirim berkas lamaran kerja. Tapi aslinya ini lamaran buat masuk ke neraka. Gila, pas gue lihat status pesan gue udah dibaca, jantung gue rasanya mau copot. Gue udah siap kalau aja bakal disemprot atau dituduh pelakor. Tapi ternyata mbaknya malah ajak gue deep talk lewat ketikan yang super tenang tapi dalam banget. Ternyata dia emang udah curiga. Tapi, selama ini si Mas Kemal jago banget mainin psikisnya. Sampai si mbak ngerasa dia yang salah. Akhirnya kita berdua malah jadi kayak aliansi korban penipuan investasi bodong deh. Kita saling sharing kebohongan apa aja yang udah dia kasih ke kita berdua. Gue kesel sih, tapi pengen ketawa pas tahu kalau alasan dia dinas luar kota ke gue itu sama persis dengan alasan dia ke bininya pas mau jalan sama gue. Kreatif banget emang. Satu naskah buat 2 panggung. Tapi minimal sekarang gue udah tenang, nggak ada lagi rahasia-rahasiaan. Gue pikir setelah ketahuan, dia bakal sujud-sujud minta ampun, atau minimal ngilang di telan bumi karena malu. Ternyata si Mas Kemal ini emang spesies manusia muka tembok yang udah di-coating pakai semen anti peluru. Gue konfrontasi lewat telepon, soalnya kalau ketemu langsung gue takut tangan ini refleks melayang ke mukanya yang sok polos itu. Dia bukannya minta maaf atau ngerasa bersalah, malah ngeluarin tawaran yang bikin gue pengen banting HP saat itu juga. Dengan nada sok ganteng dan suara yang diberat-beratin biar kedengeran bijak, dia bilang, "Sayang, daripada kita pisah dan kamu galau terus, gimana kalau kamu jadi istri kedua aku aja? Aku janji bakal adil dan nafkahin kamu lahir batin." Hah, gue kaget banget. Berani banget dia bilang begitu. Gila gak sih? Dia pikir gue ini ban serep apa gimana? Yang kalau ban utamanya bocor, baru deh gue dipakai sebagai gantinya. Gue bener-bener pengen ketawa, saking ngerasa absurdnya. Dia pikir dia itu sultan dari mana, sampai berani nawarin posisi istri kedua ke gue. Tingkat kepedean dia itu udah melampaui batas atmosfer. Udah bukan di awan-awan lagi, tapi udah sampai ke Pluto. Gue jadi mikir, ini orang saking seringnya nonton sinetron religi, atau emang otaknya udah geser dikit, karena kebanyakan bohong ya? Masa iya cewek sespek gue begini, disuruh jadi cadangan abadi? Maaf-maaf aja nih ya, gue ini tipe main karakter di hidup gue sendiri, bukan pemeran pengganti yang cuman muncul pas bini sahnya lagi nggak ada di tempat. Bener-bener deh, hari itu gue fix yakin kalau ganteng itu emang relatif, tapi bego dan gak tahu diri itu mutlak. Akhirnya, detik itu juga gue langsung sadar, kalau ini laki emang udah nggak bisa diselamatkan lagi otaknya. Tawaran jadi istri kedua, langsung gue tolak mentah-mentah. Sorry ya mas, spek gue ini premium.
bukan barang pre-loved, apalagi barang gratisan yang bisa dibagi. Tanpa nunggu dia bales, langsung gue blok. Gue blokir dari WhatsApp, Instagram, TikTok, sampai LinkedIn kalau perlu. Biar dia nggak bisa cari celah buat masuk lagi ke hidup gue. Gue hapus semua foto. Gue buang barang-barang. Pemberian dia yang nggak seberapa itu. Pokoknya hidup gue harus bersih dari sisa-sisa polusi visual modelan dia. Berasa kayak lagi beres-beres gudang dari kecoa. Geli, tapi lega banget pas udah bersih. Terus gue chat lagi tuh bini sahnya. Kali ini bukan buat gibah. Tapi benar-benar minta maaf dari hati yang paling dalam. Gue bilang, Mbak, maaf ya, aku sempat jadi bagian dari drama yang gak bermutu di rumah tangga kalian. Aku beneran gak tahu. Dan sekarang, aku udah bener-bener finish sama dia. Si Mbak malah baik banget. Dia cuma bilang, makasih ya, Dek, udah jujur. Duh, rasanya kayak beban di pundak gue langsung rontok seketika. Sekarang gue ngerasa jauh lebih enteng. Anggap aja kemarin itu gue lagi magang di sekolah kehidupan. Jurusan mengenal buaya darat. Dan sekarang gue udah lulus dengan predikat cum laude. Pelajaran berharganya adalah, jangan cuma cek love language, tapi cek juga kartu keluarga dan surat keterangan domisili pasangan lo. Jadi, buat kalian semua para pejuang cinta di luar sana, dengerin nih petuah bijak dari gue. Pelajaran nomor 1, jangan gampang terlena sama love bombing. Kalau ada cowok yang perlakuannya terlalu sempurna kayak di film, mending lu curiga dulu deh. Itu dia beneran tulus atau lagi acting buat dapetin piala citra. Nomor 2, jadi detektif itu wajib, bukan pilihan ya. Sebelum baper terlalu dalam, mending lo stalking dulu deh, sampai ke akar-akarnya. Jangan cuma lihat feed Instagramnya doang yang isinya estetik, tapi lihat juga foto-foto yang di-tag orang ke dia. Cek juga komentar lama. Siapa tahu ada hal yang mencurigakan. Ingat, kejujuran itu mahal. Tapi kuota buat stalking itu murah, Besti. Dan yang paling penting, ingat ya, harga diri kalian itu mahal. Kita ini berlian kualitas ekspor. Bukan ban cadangan yang cuma dibutuhin, pas ban utamanya bocor. Jangan pernah mau dikasih posisi istri kedua dengan iming-iming bakal adil. Adil itu cuma milik Tuhan. Kalau dia berani bohongin istri sahnya, apalagi sama kamu yang cuma jadi cadangan. Please ya, jangan mau jadi pemeran figuran di hidup orang yang gak tahu diri. Oke deh, kayaknya sekian dulu curhatan penuh hikmah dari gue hari ini. Semoga gak ada lagi ya dari kalian yang dapat drama modelan begini. Cukup gue aja yang jadi tumbal. Kalian mah jangan ya. Kalau kalian suka sama konten curhat penuh emosi ini, jangan lupa buat klik tombol like ya. Share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang lagi dideketin sama cowok yang katanya sibuk dinas luar kota. Biar mereka langsung waspada. Dan pastinya, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Gue pamit dulu, stay smart, dan ingat, kalau dia gak punya foto sama keluarga, fix dia itu agen rahasia, atau minimal laki orang. Sampai jumpa di video berikutnya ya.